Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Inat Kuswoyo di channel Waton Muni Official. Oke, dimana pada kali ini gua akan bercerita tentang kisah Nabi yang akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri, yaitu Uqasyah. Oke, namun sebelumnya teman-teman like, comment, and share video kali ini supaya gua tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Pada suatu hari, Rasulullah yang telah lama sakit keras meminta para sahabat memapah beliau menuju masjid untuk bertemu dengan semua sahabat-sahabat yang dicintainya. Para sahabat sangat bahagia dan dengan semangat menuju masjid karena begitu rindunya mereka kepada Rasulullah. Setelah duduk di mimbar, Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai para sahabatku, sudahkah aku menyampaikan kepada kalian bahwa Allah adalah Tuhan yang layak disembah?" Para sahabat pun mengamini pertanyaan Rasulullah. Rasul tersenyum lalu berujar, "Ya Allah, saksikanlah, sesungguhnya aku telah menyampaikan apa yang Engkau perintahkan." Kemudian Rasulullah kembali menanyakannya beberapa pertanyaan yang semua diamini oleh para sahabat. Hingga kemudian sampailah pertanyaan Rasul pada hal utama. Beliau bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang merasa bahwa aku memiliki hutang yang harus kulunasi?" Para sahabat terdiam. Lalu Rasul berkata, "Sesungguhnya sebentar lagi aku akan menemui Allah, maka aku tak ingin pergi menemuinya dalam keadaan masih berhutang pada manusia." Para sahabat pun sontak sedih dan menangis, mengetahui Rasulullah akan meninggalkan mereka semua. Rasul mengulangi pertanyaan tentang hutang sebanyak 3 kali, namun tak ada satupun yang menjawab. Hingga kemudian seorang pemuda dengan suara tegas menjawabnya. Dia bernama Uqasyah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu saat perang Uhud, engkau memukulkan cambuk ke bagian belakang kuda. Namun cambuk itu tak mengenai kuda, akan tetapi mengenaiku. Apakah menurut engkau itu adalah hutang?" Rasulullah mengangguk dan menjawab, "Iya Uqasyah. Lalu apa yang kau minta?" Dengan berani dan tanpa rasa bersalah Uqasyah menjawab, "Aku ingin melakukan padamu." Para sahabat sontak kaget dan memarahi Uqasyah yang dianggap lancang ingin mencambuk Rasulullah. Namun Rasulullah justru meminta Bilal mengambil cambuknya bersama Fatimah, putrinya. Dengan sedih Bilal mengambil cambuk ke Fatimah, dan Fatimah dengan heran bertanya, "Untuk apa cambuk itu?" Bilal menjawab tentang Uqasyah yang ingin mencambuk Rasulullah. Fatimah kaget dan menangis sedih. Sungguh kenapa Uqasyah ingin memukul ayahku yang sudah tua dan sedang sakit? Jika dia ingin, maka cambuk saja aku. Namun Bilal melarang Fatimah ikut karena perintah Rasulullah. Di masjid, cambuk diserahkan kepada Uqasyah. Dengan berani Uqasyah berjalan sambil membawa cambuk tersebut menuju Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berdiri
menghalanginya sambil berkata, "Ukasyah, aku adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Aku sahabat dan teman seperjuangannya. Jika kau merasa tak suka dan ingin menyakiti Rasulullah, maka sakiti saja aku." Namun Rasulullah pun mencegahnya. "Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasyah." Lalu Abu Bakar mundur dengan sedih. Saat Ukasyah berjalan lagi, Umar bin Khattab maju menghalanginya seraya berkata, "Ukasyah, aku dulu sangat membenci nama Muhammad. Namun sekarang tak akan kubiarkan satu orang pun yang menyakiti seorang Muhammad. Jika kau ingin, maka pulah aku semaumu, jangan Rasulullah." Namun lagi-lagi Rasulullah pun mencegahnya. "Umar, ini urusanku dengan Ukasyah." Umar pun mundur dengan sedih pula. Kemudian saat Ukasyah hampir dekat dengan mimbar Rasulullah, Ali bin Abi Thalib maju menghalanginya sambil berkata, "Ukasyah, aku menantu sekaligus sepupu Rasulullah. Darah yang sama mengalir padaku. Maka jika kau hendak menyakitinya, sakiti saja aku, jangan Rasulullah." Lagi-lagi Rasulullah pun mencegahnya. "Ali, ini urusanku dengan Ukasyah." Ali pun mundur. Dan saat Ukasyah telah berada di depan mimbar Allah, Hasan dan Husain maju merajuk kepada Ukasyah, "Paman, kasihanilah kakek kami. Kakek sudah tua dan sakit. Jika paman ingin memukulnya, pukul kami saja." Namun dengan lembut Rasulullah pun mencegahnya. "Cucu-cucu kesayanganku, minggirlah. Ini urusanku dengan paman Ukasyah." Hasan dan Husain pun minggir sambil menangis sedih. Kini Ukasyah berhadapan dengan Rasulullah dengan tegas. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa aku memukulmu, sedangkan engkau di atas mimbar dan aku di bawah? Turunlah." Lalu Rasul meminta beberapa sahabat membantunya turun dari mimbar. Ukasyah sambil berkata, "Dulu kau memukulku saat aku tak memakai pakaian atau baju yang aku pakai. Aku ingin engkau melakukannya juga." Rasulullah lalu menuruti permintaan Ukasyah. Rasul membuka baju bagian atasnya dan terlihat beberapa batu yang diikat di perut beliau. Tanda beliau sedang menahan lapar. Kemudian dengan gemetar menahan rasa tangis, Ukasyah membuang cambuk yang ada di tangannya. "Sungguh siapa yang begitu tega dan ingin menyakiti manusia mulia seperti engkau, wahai Rasulullah?" "Aku melakukan ini karena aku tahu bahwa tubuhmu tak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Sedangkan aku ingin tubuhku juga terselamatkan dari api neraka. Aku tak akan lagi bisa bertemu denganmu. Maka demi bisa memeluk tubuhmu, aku melakukan ini. Maafkanlah aku, wahai Rasulullah." Ukasyah memeluk erat tubuh Rasulullah sambil menangis sejadi-jadinya. Melihat kejadian itu, semua sahabat langsung ikut menangis dan bergantian memeluk tubuh Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda,
Wahai para sahabatku, jika engkau ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah Ukasyah yang begitu mencintaiku ini. Suasana menjadi haru yang kemudian menyelimuti masjid, di mana hari itu adalah hari terakhir Rasulullah berada di mimbar tersebut sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Semoga kisah Ukasyah yang begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan takut akan api neraka ini menjadi pematik semangat kita untuk terus bersegera dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah sahabat Nabi yang bernama Ukasyah yang begitu cintanya kepada Rasulullah. Oke, jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe channel Waton Bumi Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.